Om Swastiastu, kembali lagi dengan channel saya Rio Dinero, dengan saya bernama lengkap Kadek Rio Dinero Wahyuda Ariwangsa dengan NIM 12011132210 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen BSURI. Kali ini aku akan membahas dampak presiden stok impor minyak ataupun kelapa sawit. Seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa banyak pertanyaan yang menghampiri benak saya. Yang pertama, jadi seperti ini jawabannya. Seperti yang kalian tahu bahwa sawit merupakan suatu komoditi atau komoditas perdagangan utama Indonesia dengan Eropa ataupun internasional. Dampaknya yaitu seperti kita ambil secara garis bawah saja, Parlemen Uni Eropa telah sepakat akan menetapkan 0% impor kelapa sawit untuk bahan bakar alternatif ke Uni Eropa pada tahun 2021. Padahal sebagian besar ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa digunakan untuk memproduksi biofuel. Dalam jangka waktu pendek, keputusan Parlemen Uni Eropa tersebut belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan ekspor kelapa sawit. Namun, keputusan Parlemen Uni Eropa ini akan memberikan konsekuensi yang merugikan bagi bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Keputusan Parlemen Uni Eropa tentang impor kelapa sawit ini dapat membuat citra industri hilir kelapa sawit menjadi semakin buruk di mata internasional, terutama di Amerika dan Eropa, di mana di kedua wilayah tersebut stigma negatif terhadap sawit sering diberikan. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi, dampak bagi pendapatan negara yang terjadi dengan adanya kebijakan ini ialah: yang pertama, rendahnya pendapatan pajak impor; yang kedua, menurunnya jumlah devisa negara; lalu yang ketiga, surplus neraca perdagangan akan ikut menurun secara signifikan. Turunnya harga minyak kelapa sawit secara signifikan serta menurunnya nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dapat berakibat pada ditutupnya industri sawit dalam negeri. Lesunya industri sawit dalam negeri akan berdampak pada tidak terserapnya produksi kelapa sawit dari petani. Kondisi ini dapat menutup mata pencarian 5,7 kepala keluarga petani kelapa sawit serta menurunnya kesejahteraan petani sawit. Begitu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi imbas dari kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekspor kelapa sawit ataupun minyak, yaitu penawaran uang di Indonesia kemungkinan menurun karena dengan stop ekspor berpotensi mengurangi produksi yang dimana hasil petani tidak dapat diserap. Namun tujuan kebijakan stop ekspor ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah, sehingga tidak terlalu banyak berdampak negatif untuk Indonesia. Larangan ekspor penuh akan mengurangi nilai ekspor minyak sawit hingga 3,5 sampai 3 miliar US dollar per bulan, ataupun lebih dari 2 kali lipat dampak larangan ekspor RBD palm oil saja itu mencapai 1,1 sampai 1,35 miliar US dollar. Untuk penurunan nilai ekspor yang lebih besar berpotensi membuat rupiah rentan terhadap dampak dari kenaikan suku bunga The Fed selama beberapa bulan ke depan. Jadi itu jawaban dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya jawaban terakhir saya lanjutkan nomor 4. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pertanyaan, yaitu pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu adalah: apakah inflasi dan pengangguran terkena imbas dari kebijakan pemerintah ini? Lalu jawabannya adalah dampak dari tingginya harga minyak goreng ataupun stok impor minyak dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia, yaitu adalah inflasi yang melesat pada bulan terakhir tahun 2021. Kita ambil dari bulan November, inflasi umum tercatat tumbuh 1,75% year on year atau YOY, sementara Desember bertumbuh 1,87% YOY. Jadi untuk pengangguran, apakah sangat berimbas langsung? Tentunya. Secara logika, jika adanya penyetopan stop impor minyak kelapa sawit ataupun minyak goreng, itu akan secara tidak langsung ada suatu perusahaan yang bangkrut ataupun tidak berjalan secara baik. Kemungkinan itu akan bangkrut
dan akan menimbulkan PHK. Setelah terjadinya PHK akan terjadinya pengangguran. Jadi itu akan meningkatkan persentase pengangguran yang ada di Indonesia akibat dari kebijakan ini. Tentu kebijakan ini ada pengaruh negatif dan positif. Begitu. Sekian pertanyaan terakhir. Terima kasih setelah menonton. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat.